Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kali ini saya ingin berbagi Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan penjelasan penggunaan dana BOSPE reguler untuk komponen pengembangan perpustakaan. Saya tulis di sini misalnya buku, kemudian pemeliharaan, tentu pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ya. Kemudian honor ya, honor ini ada dua, honor untuk teman-teman di sekolah negeri dan honor di sekolah swasta. Nah, tujuannya Bapak Ibu kita ingin menyamakan persepsi ya terkait dengan ketiga jenis komponen ini yang memang dibatasi ya. Misalnya untuk buku kan minimalnya 10%, pemeliharaan maksimal 20%, lalu honor di sekolah negeri itu maksimal 20% dan honor di sekolah swasta maksimal 40% dari total vagu anggaran yang Bapak Ibu terima. Baik, nanti silahkan disimak Bapak Ibu, kita samakan persepsinya. Mudah-mudahan informasi singkat ini nanti ya bisa bermanfaat. Untuk itu jangan di skip dulu Bapak Ibu, silahkan ya disimak sampai selesai. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tentu rujukan kita ini mengacu atau merujuk kepada Peraturan Mendikdasmen nomor 8 tahun 2025 tentang Juknis, petunjuk teknis ya pengelolaan dana BOS operasional satuan pendidikan. Lalu kita juga merujuk kepada surat edaran nomor 9 ya Bapak Ibu tahun 2025 ya, tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 8 tahun 2025. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Di surat edaran ini agak banyak yang mungkin pemahamannya berbeda-beda. Nah, saya coba nih kutip kutipan dari surat edaran di nomor 1 Bapak Ibu, bahwa dana BOSPE PAUD reguler, BOS reguler, BOP kesetaraan reguler ya dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Nah, terdapat ketentuan persentase ya komponen penggunaan dana yang perlu dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Nah, ini kan ngait ke judul tadi ya Bapak Ibu. Terdapat ketentuan persentase. Nah, apa ini? Mulai tahun ajaran baru dalam rangka optimalisasi capaian mutu pembelajaran pada satuan pendidikan. Di antaranya, nah, di poin A ini ada di sini pembiayaan untuk penyediaan buku, buku teks ya, dan non teks paling sedikit 10% dari pagu alokasi dalam 1 tahun anggaran. Nah, ya mengacu ke judul tadi kan. Kemudian pembiayaan untuk pemeliharaan. Nah, ini paling banyak 20% dan honor untuk non ASN ya, honor non ASN dan tenaga kependidikan. Paling banyak ini 20% ya untuk di sekolah negeri dan 40% di sekolah swasta atau sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, poin C ini diperjelas di dalam poin kedua. Ketentuan persentase pembayaran honor ya dimaksud pada angka 1 huruf C untuk pelaksanaan BOP PAUD reguler, BOS reguler, BOP kesetaraan reguler tahun anggaran 2025 dihitung dari 50% ya pagu alokasi dalam 1 tahun anggaran. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, gitu ya. Makanya nanti saya perjelas ya. Oke, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nomor 1 ya tadi ya, belanja buku. Nah, minimal 10% dari pagu total dana BOS yang diterima. Minimal 10%. Nah, ini penjelasannya yang pertama, apabila dalam tahap 1 belum terpenuhi persentasenya maka diperbaiki di anggaran perubahan. Artinya apabila dalam tahap 1 ya belum mencapai 10% begitu ya, maka nanti diperbaiki di anggaran perubahan. Nah, kemudian yang B, apabila dalam tahap 1 sudah tercapai atau terpenuhi, maka pembelanjaan buku ini menjadi tidak wajib ya, karena memang sudah tercapai 10%. Artinya begini, apabila nanti sekolah masih membutuhkan buku ya Bapak Ibu, padahal ini sudah 10%,
Kalau sudah 10% kan sudah tidak wajib lagi kan untuk pengadaan buku. Tetapi apabila sekolah masih membutuhkan buku ya, dirasa kurang begitu, maka silahkan diajukan di anggaran perubahan. Karena di sini minimalnya 10%, artinya boleh lebih dari 10%. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biaya pemeliharaan ini maksimalnya 20% ya dari pagu total dana bos yang diterima. Nah, saya perjelas di sini Bapak Ibu ya, kita samakan persepsinya ya Bapak Ibu. Apabila dalam tahap 1 belum terpenuhi presentasenya, maka diperbaiki di anggaran perubahan. Nah, artinya belum mencapai 20% ya. Sebab ini tidak boleh lebih. Misalnya baru 15% atau baru 10%, maka ini nanti bisa diperbaiki di anggaran perubahan. Nah, apabila dalam tahap 1 sudah tercapai atau terpenuhi, maka biaya pemeliharaan menjadi tidak wajib. Artinya karena sudah maksimal 20% sudah ya, tidak boleh nambah lagi. Ya, malah boleh kurang sebenarnya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau lebih dari 20% itu yang tidak dibolehkan. Itu, oke. Nah, ini untuk biaya pemeliharaan. Kemudian yang ketiga apa? Pembayaran tenaga honor. Nah, untuk pembayaran tenaga honor di sini untuk sekolah negeri kan maksimalnya 20%, kemudian untuk sekolah swasta maksimal 40% dari pagu total dana bos yang diterima. Nah, paham ya Bapak Ibu sampai di situ. Nah, sesuai surat edaran ya, persentase tersebut dihitung berdasarkan pencairan tahap 2 dimulai yaitu bulan Juli 2025. Itu ya. Jadi pencairan tahap 2 dimulai bulan Juli 2020. Artinya apa? Nah, artinya begini Bapak Ibu. Pembayaran honor bulan Januari sampai Juni 2025 tidak perlu dilakukan perbaikan. Ya Bapak Ibu. Ya. Artinya Bapak Ibu untuk sekolah negeri misalnya ini ternyata lebih ya dari 20% gitu Bapak Ibu. Termasuk juga untuk sekolah swasta maksimalnya kan 40%, ternyata lebih. Nah, ini tidak perlu diperbaiki, artinya tidak perlu ada perbaikan. Jadi sekali lagi tidak perlu ada perbaikan ya. Nah, untuk pembayaran honor di bulan Januari sampai Juni gitu ya Bapak Ibu. Kemudian sementara honor bulan Juli sampai Desember 2025 ini ketentuan maksimal 20% dan 40% berlaku, maka perlu dilakukan anggaran perubahan. Itu Bapak Ibu. Itu ya. Jadi nanti artinya begini, yang mungkin bahasanya kalau yang sudah terlanjur membayarkan penuh ya teman-teman di sekolah, maka di poin A ini tadi ya, tidak perlu ada perbaikan gitu ya. Nah, karena ini yang pembayaran untuk negeri 20%, swasta 40%, ini bisa dilakukan maksudnya nanti per Juli sampai Desember itu Bapak Ibu. Nah, jadi ada kelonggaran lah mungkin dari pemerintah, kan gak mungkin juga kalau harus mengembalikan kan. Itu ya. Oke, kemudian anggaran perubahan dilakukan setelah tutup BKU pada bulan yang telah ditentukan pada aplikasi Markas. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu ya, informasi yang dapat saya bagikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Oke. Hal-hal lain yang sekiranya nanti Bapak Ibu kurang memahami, nanti bisa silakan nanti ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Nah, kira-kira seperti itulah ya Bapak Ibu penjelasan dari poin-poin atau komponen-komponen yang memang oleh kementerian dibatasi tadi ya. Ini perlu menjadi perhatian semua supaya Bapak Ibu nanti selamat dari pemeriksaan atau temuan gitu ya. Itu saja yang dapat saya bagikan Bapak Ibu. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.